oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi ketika Yesus hadir di bumi dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan 19 menjadi penggenapan akan firman Allah. Yesus hadir lalu berkata begini, Allah telah mengurapi aku dan mengutus aku ke bumi untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa yang hidup dalam kegelapan. Itulah sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, 167 tahun bangsa Papua ini hidup dalam kegelapan, hidup dalam okultisme, hidup dalam penyembahan, hidup dengan berbagai macam tantangan. Tapi ketika Injil hadir, ketika firman Allah hadir di atas tanah Papua, Papua mengalami perubahan yang luar biasa, dan Papua menjadi satu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Injil kabar baik yang hadir di bumi ini. Itulah sebabnya saudara perhatikan dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18, Alkitab bilang begini, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Jadi Kristus, Roh Allah itu berdiam diri di dalam Kristus, dan Kristus memberitakan sehingga pengurapan daripada Allah itu mentransfer kepada Kristus. Sehingga apa? Ketika Yesus berbicara tentang firman Allah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang punya masalah diselesaikan, yang terikat dilepaskan. Kenapa? Karena ada roh pengurapan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya Yesus datang ke bumi ini itu bukan mencari makan minum, bukan berfoya-foya, bukan melakukan aktivitas bumi ini, tapi dia mencari manusia di bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan manusia dari maut dan dosa. Itulah sebabnya dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dia bilang begini, anak manusia datang untuk mencuri. Anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia ini menunjukkan kepada Kristus. Kristus datang untuk mencari orang-orang berdosa lalu menyelamatkan orang-orang berdosa. Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, tetapi dia membenci dosa mereka. Haleluya. Ia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus pribadi harus datang untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus, supaya manusia itu bisa berdamai dengan Allah. Itu sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini supaya semua orang yang percaya, yang berjumpa pribadi dengan Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya sederhana, hari ini apakah Anda sudah berjumpa dengan pribadi itu atau tidak? Haleluya. Itu sebabnya saudara perhatikan terus di ayat yang selanjutnya. Alkitab di ayat yang ke-19 dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 19, Alkitab berkata untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi dosa membuat mereka sehingga manusia itu hidup jauh karena mereka ditawan. Mereka dipenjarakan oleh karena dosa dan pelanggaran. Itulah sebabnya Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa memisahkan manusia dengan Allah, dan manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi kasih karunia Allah itu harus datang ke bumi ini. Itulah sebab dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai selanjutnya kita bilang begini. Dia mengosongkan dirinya dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama, supaya segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Itu orang-orang buta. Dan dosa itu membutakan manusia sehingga manusia itu tidak bisa melihat kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupan manusia. Jadi dosa itu sebuah pelanggaran yang menghalangi kemuliaan Allah. Dosa itu membuat palang pintu untuk manusia itu tidak bisa berjumpa dengan Allah dan tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dan kasih karunia Allah. Tetapi Kristus datang membukakan setiap mata rohani manusia sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita. Haleluya. Itulah sebabnya saya percaya bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan telah membukakan mata rohani kita sehingga kita sedang melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja.
dan Tuhan sedang mempermuliakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di bagian yang selanjutnya kita berkata, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Akhirnya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 telah tergenapi di dalam Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-19, bahwa tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan, tahun kemuliaan, tahun kesembuhan, tahun keselamatan telah datang dan telah terjadi. Amin. Itu sebabnya ketika Kristus hadir dan memberitakan Injil kabar baik, sehingga banyak orang yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh dibebaskan, yang buta melihat. Kenapa? Karena Roh Tuhan, dan Dia adalah pribadi yang dapat memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang tertawan, yang terikat oleh karena dosa. Haleluya. Dan perhatikan, saya tidak tahu apa yang engkau alami hari ini, tapi saya percaya ketika firman Allah, yaitu pribadi Kristus tinggal dalam kehidupan Anda, saya percaya, sebab dalam Kristus itu ada kelepasan, ada mujizat, ada berkat, ada pengurapan. Itulah sebabnya setiap orang yang berjumpa mengalami Yesus, dia akan mengalami pembebasan, karena inilah tahun rahmat Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kemarin kita merayakan Paskah. Berarti kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan kematian. Itulah sebabnya siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru.